Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan bersama kawan ke kota Surabaya. Apa kabar hadirin sekalian? Semoga selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah tausiah bertajuk Konsep Ekonomi Syariah dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, dunia telah melihat bahwa konsep ekonomi sosialis yang mengedepankan kehidupan bersama dan mengabaikan hak-hak individu akhirnya runtuh, terlindas roda sejarah. Hari ini kita masih merasakan begitu pahitnya buah konsep ekonomi liberal yang dianut masyarakat dunia. Persaingan individu dipacu, kebersamaan diabaikan. Yang kuat jadi raja, yang lemah jadi hamba. Sejatinya, dua isme besar yang pernah bersaing berebut pengaruh tersebut nyata-nyata mengingkari kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu di satu sisi dan sebagai makhluk sosial di sisi lain. Hadirin rahimakumullah, jauh sebelum dua isme besar itu lahir, sebenarnya Islam telah menawarkan suatu konsep ekonomi brilian. Konsep mana menghargai hak-hak individu manusia, sekaligus dinyatakan bahwa di dalamnya terdapat hak bagi orang lain. Dalam Al-Quran, surah Ad-Dariyat ayat 19, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan pada harta-harta mereka terdapat hak bagi miskin peminta dan miskin yang menahan diri meminta. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ciri-ciri konsep ekonomi Islam lainnya adalah terbukanya akses ekonomi bagi semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, harta kekayaan tidak hanya jatuh ke tangan mereka yang kaya. Tentang hal ini, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berarti sebagai berikut. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari desa-desa, maka adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Hadirin rahimakumullah, meskipun ayat ke-7 dari surah Al-Hasyr tadi berkaitan dengan harta faiz, tetapi dari penggalan ayat yang terjemahannya adalah supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Dapatlah kita lihat betapa sesungguhnya Al-Quran menganjurkan suatu pemerataan ekonomi dan kemakmuran. Hadirin rahimakumullah, nyatalah bagi kita konsep ekonomi yang bagaimana kiranya yang dikehendaki Al-Quran,
tak lain dan tak bukan adalah suatu konsep ekonomi yang berorientasi kerakyatan, bukan ekonomi konglomerasi yang hanya bisa dinikmati segelintir orang saja. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah di atas dapat saya simpulkan: pertama, konsep ekonomi sosialis dan liberal mengingkari kodrat manusia. Yang kedua, konsep ekonomi menurut Al-Quran adalah pengakuan terhadap hak individu, adanya hak bagi orang lain, dan pemerataan kekayaan bagi semua anggota masyarakat. Semoga uraian ini dapat menjadi pencerah pikir dan nurani kita untuk dapat memahami betapa kitab suci kita telah mengandung suatu konsep ekonomi brilian. Dan untuk selanjutnya memacu kita untuk dapat mengejawantahkan konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran ungdur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.